Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, tak kenal maka tak sayang, maka narasumber selanjutnya tentunya sudah tidak asing bagi kita. Karena akhir-akhir ini beliau kerap terlibat dalam sejumlah pembahasan mengenai IKN. Sosok kelahiran Bulukumba dengan seabrek titel di belakang namanya ini mencerminkan karakter beliau yang selalu haus akan pengetahuan. Yang membanggakan bagi kita semua adalah bahwa gelar akademis tertingginya diambil pada program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Sahabat saya ini telah memperoleh beragam penghargaan dan juga menduduki berbagai posisi penting, terutama pada industri pelayaran, migas, pertambangan, dan sejumlah kerjasama lainnya. Langsung saja kita sambut Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Isradi Zainal, ST, MT, SH, MH, DESS, IPU, ASEAN Engineering. Assalamualaikum Pak Is, selamat ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar? Ini saya takut bicara ini. Semua guru saya ada di sini. Oh iya. Pembimbing saya lagi. Baik, selamat datang Pak Is dan selamat bergabung bersama kami di Mercure pada pagi ini. Bapak dan Ibu sekalian, melanjutkan session kita yang pertama tadi selama beberapa menit ke depan. Kita akan menyimak paparan dari Pak Isradi. Untuk itu kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih karena bisa ketemu dengan semuanya, para guru saya, sahabat saya, dan tentu saja se-alma mater. Ya. Oke, ini saya tidak akan panjang karena tadi saya lihat dari paparan Prof. Heru, itu sudah sebagian yang akan kita sampaikan sudah ada, hanya sesuai dengan pesan Ibu Kaprodi, saya akan menyampaikan selain misalnya link and match antara kurikulum dan kebutuhan, saya juga akan bicara terkait pengalaman praktis selaku praktisi kemudian akademisi dalam kaitannya dengan kurikulum magister manajemen. Jadi biar mengalir sambil jalan, tapi meskipun demikian saya tetap menyiapkan sejumlah materi, ya. Nah, sebelum saya sajikan materi ini, saya akan perkenalkan diri dulu bahwa tadi sudah disampaikan saya mungkin kalau akademisi jadi rektor ini sebenarnya kebetulan, bahasa kerennya sampingan, ya. Karena saya sejak tamat kemudian mengambil magister manajemen di Universitas Indonesia. Saya berkiprah di praktisi sehingga setidaknya ini bisa jadi gambaran sebenarnya antara yang didapatkan di kampus kemudian kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan di lapangan. Ya, ini kelihatan slide-nya? Enggak? Belum kelihatan ya? Kelihatan. Belum? Kelihatan, udah? Pak. Kelihatan. Udah, oke, sudah kelihatan ya. Oke, jadi kita sambil bercerita aja ya. Ini saya Isradi Zainal, ya. Kemudian ini sebagian aktivis saya. Jadi saya ada pengalaman bekerja di BUMN selaku project manager dan ada pengalaman juga selaku pimpinan perusahaan. Dan tentu saja ilmu kepraktisan magister manajemen dibutuhkan. Oke, tadi sudah disinggung juga terkait industri 4.0 dan society 4.0. Pada kesempatan ini saya akan bercerita dulu terkait bagaimana magister manajemen, terus bagaimana harapan orang yang kuliah di magister manajemen dengan menjadikan diri saya sebagai pembanding. Ya, jadi dulu waktu saya kerja di Jakarta, saya ngambil magister manajemen di Universitas Indonesia. Kemudian kebetulan dual degree dengan MBA Prancis, sehingga ya alhamdulillah saya sempat mendapatkan bagaimana mereka melaksanakan MM saat itu, begitu juga dengan MBA Prancis. Jadi gelar DES yang ada di belakang nama saya itu dual degree dengan Université Pierre Mendès France de Grenoble. Jadi singkat cerita, saya selesai dapat ijazah. Nah, selaku orang yang ngambil MM saat itu, saya berpikir seperti ini, bahwa magister manajemen itu bukan dilihat di ijazahnya, bukan dilihat di IPK-nya,
tapi harus dibuktikan dengan kemampuan mendirikan perusahaan. Nah, singkat cerita, 2005 saya selesai, pindah ke Balikpapan 2005, kemudian 2006 saya mendirikan perusahaan Magister Management. Perusahaan di Kalimantan Timur, dan alhamdulillah secara singkat bisa berhasil. Nah, tapi sebelum saya dirikan itu, saya tetap masih aktif sebagai project manager di BUMN, sehingga pada kesempatan ini saya akan bercerita sebelum saya bahas industri 4.0 dan society 4.0, bahwa ternyata dalam aplikasinya di lapangan, ketika saat itu saya masih memimpin selaku project manager di BUMN, itu yang saya dapatkan hubungan link and match antara pelajaran yang saya dapatkan di kampus UI saat itu, kemudian yang saya dapatkan di lapangan, itu memang dalam banyak hal ada manfaat, ada motivasi, dan ada kegunaan. Di antaranya memang tadi Ibu Arista sempat tanyakan terkait manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia itu penting, kemudian manajemen keuangan dan manajemen operasi itu yang saya dapatkan pada saat saya berpraktek atau saya masih di badan usaha milik negara. Nah, berlanjut lagi, saya kemudian ikut dalam beberapa hal, saya dikirim ke luar negeri terkait kebutuhan manajemen yang dibutuhkan oleh kampus, oleh perusahaan. Nah, pada saat itu saya tidak dikirim untuk mencari pendidikan manajemen kayak manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen operasional. Akan tetapi saat itu saya dikirim ke Jepang, misalnya untuk mengambil manajemen mutu, ya. Judul di disertasi saya di Bimbung Butetra. Nah, kemudian saya juga sempat dikirim ke Swedia, manajemen yang dibutuhkan oleh perusahaan saat itu namanya manajemen keselamatan internasional. Jadi itu salah satu yang saya lihat selama ini yang berbeda antara kebutuhan di sejumlah perusahaan dengan yang disiapkan oleh kampus. Oke, saya berlanjut cerita, kemudian ini pengalaman sedikit bahwa dalam prakteknya saya melihat salah satu yang masih miss di antara kampus dengan di praktisi lapangan atau di industri atau di perusahaan, itu satu yang dilupakan, manajemen sumber daya. Jadi bukan saja manajemen sumber daya manusia, tapi juga adalah manajemen sumber daya. Nah, saya juga sempat memang cari tahu terkait apa sih yang dibutuhkan. Saya lihat UI misalnya ada kayak manajemen strategik. Nah, ini kita sengaja bicara secara luas dulu karena nantinya kita akan bicara bagaimana sih kebutuhan magister manajemen di Kalimantan Timur dalam kaitannya industri 4.0, society 4.0, dan ibu kota negara. Nah, singkat cerita, saya akan sampaikan bahwa link and match antara kampus dengan lapangan selama ini masih belum seirama, ya. Di satu sisi masih banyak manajemen yang dibutuhkan perusahaan itu belum ada di kampus. Nah, dengan demikian menurut saya ini harus istilahnya dicatat untuk memberi pembeda dengan yang lain. Kalau tadi misalnya Prof. Heru menyampaikan terkait suasana di Universitas Gadjah Mada atau di suasana lainnya, kita tidak perlu berkecil hati. Itu kita bukan saatnya lagi bahwa misalnya UGM hebat, UI hebat, sudah bukan saatnya, sudah beda. Sekarang zaman industri 4.0 dan society 4.0, sehingga maknanya seperti industri 4.0 dan society 5.0 itu kalau kita terjemahkan dalam keilmuan, bahwa siapapun sekarang bisa punya akses untuk membaca, melihat referensi. Beda dengan dulu. Kalau dulu ya kita harus misalnya ke perpustakaan UI, cari guru besar. Sekarang enggak. Orang yang hebat di dunia pun itu kita bisa akses, sehingga siapapun yang punya kemauan untuk belajar keras dan bekerja keras bisa. Itu satu. Terus yang kedua, kita tidak usah dibandingkan dengan yang di Jawa dengan luar Jawa. Kalimantan is Kalimantan. Karena magister manajemen kita akan dipakai di Kalimantan dan akan membawa style Kalimantan. Makanya tadi bagus pertanyaannya Bu Arista, bahwa memang kita harus ada keunikan. Kira-kira magister manajemen apa yang menjadi pembeda dengan
yang di luar sana, Jawa atau Sumatera. Karena itu ya akan menjadi keunggulan dan tentu saja akan sesuai dengan kondisi kita di sini. Oke, ini sekedar pengantar di sini di slide. Ya kita sudah tahu industri 4.0 dan society 5.0. Nah ini punya makna bahwa cara pembelajaran kita yang selama ini konvensional memang sudah harus dirubah. Era industri ini 4.0 dan society 5.0 itu membuat para dosen bukan narasumber utama lagi. Kalau kita bicara manajemen keuangan, manajemen industri, kemudian manajemen operasional atau manajemen lain, sekarang di YouTube tersedia banyak. Bahkan memang kalau misalnya ya kita katakan itu lebih agak canggih juga, sehingga Pak Aris Junaidi, salah satu direktur di Dikti membagi juga pengelompokan education 1.0, education 2.0, 3.0, 4.0. Apa maknanya? Bahwa kalau dulu guru di depan ngajar mahasiswanya, kemudian setelah itu sejajar, dan yang terakhir mahasiswa yang harus lebih aktif. Kalau perlu, mahasiswa harus berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, itu yang makna industri 4.0. Jadi teknologi ini akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa semua yang belajar magister management dalam kaitannya dengan tantangan industri 4.0 dan society 4.0 itu mesti punya literasi IT, itu mesti ada. Jadi mesti ada ilmu plus terkait dengan hal ini. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau kita bicara bagaimana pengembangan kurikulum, kita sudah tahu sekarang ada KKN, ada macam-macam lah. Tapi apapun itu kita jangan terlalu banyak di teoris, langsung praktisnya aja gitu, terkait apa yang dibutuhkan saat ini. Nah, tadi menarik, saya sempat menyimak para peserta didik kita memang ada dari PNS ya, kemudian ada dari pekerja, kemudian ada dari macam-macam lah. Saya lihat. Nah, selama ini kalau saya ngamati di Magister Management Mula Warman, ya saya masih anggap memang masih terbaik di Kalimantan Timur, ya khususnya ya. Hanya memang sudah mulai saatnya kalau kaitannya dengan pengembangan kurikulum, kemudian saya bandingkan dengan magister manajemen yang ada di tempat lain yang kebetulan saya punya banyak teman di sana yang ikut, itu memang mengupayakan karya-karya ilmiah atau misalnya tulisan-tulisan mahasiswanya dia kondisikan untuk ada yang semacam jurnal internasional atau go internasional ya. Terus yang kedua, dalam banyak hal itu dia mengupayakan bahwa mahasiswanya proaktif. Jadi dibanding dengan dosennya, mahasiswa lah yang lebih banyak berdiskusi, memimpin diskusi. Jadi dosen hanya semacam memberi semacam drivernya aja lah, ya kayak gitu kan. Nah, terus lanjut. Kalau kita bicara kebijakan nasional dan institusi pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, ini di slide ini kelihatan ada pendidikan tinggi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, ada KKNI dan macam-macam. Akan tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, ya, kondisi lingkungan yang kalau saya bahasakan, kita harus membaca apa yang dibutuhkan lingkungan saat ini dan mungkin ke depan itu yang diberikan kepada mahasiswa kita. Oke, ini terkait bagaimana kurikulum dikembangkan, kemudian bagaimana kurikulum dengan pendekatan outbased, kemudian alur pengembangan kurikulum yang tentu saja Bapak Ibu sudah tahu semua. Nah, kalau tadi dari segi praktisi, saya ulang sekali lagi bahwa di kurikulum ke depan itu mesti kalau misalnya kaitannya dengan kebutuhan kampus, kemudian kebutuhan perusahaan, itu mesti ada semacam manajemen mutu ya di dalam pembelajaran itu untuk menjadi pembeda, karena saya melihat secara nasional itu belum ada. Sementara hampir semua perusahaan, kampus pun kalau bicara akreditasi itu tidak lepas dari penjaminan mutu.
UMKM kalau misalnya mau pelanggannya puas, tidak lepas dari manajemen mutu. Dan pengetahuan manajemen mutu itu di dalamnya ada manajemen sumber daya, ada manajemen operasional, kemudian ada manajemen strategik, kemudian ada manajemen kepuasan pelanggan, termasuk bagaimana membuat kita punya perusahaan atau institusi itu unggul. Oke, lanjut. Kemudian Ibu Tetra juga berpesan, kira-kira apa kontribusi MM yang bisa dilakukan dengan isu saat ini Kaltim sebagai ibu kota negara, ya. Nah, yang pasti dengan IKN jadi di Kalimantan Timur yang saya istilahkan sepaku negara, tentu saja Magister Manajemen itu ke depan pasti akan mendapatkan mahasiswa yang sangat banyak, apakah itu ASN atau yang lain-lain. Nah, yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan kualitas daripada Magister Manajemen ini. Nah, untuk memperbaiki kualitas tentu saja tidak lepas dari kurikulum, ya, kemudian metode pembelajaran, kemudian menganggap bahwa model pembelajaran lalu sudah harus berbeda, ini sudah harus model 4.0 atau society 5.0, ini harus sudah memposisikan mahasiswa itu sudah bukan yang disuapi, sudah saatnya mahasiswa punya kreasi yang lebih banyak, kemudian kalau perlu Magister Manajemen Universitas Mula Warman ini membuka ruang bagi semua atau banyak orang yang ingin mengambil MM, akan tetapi dia terkendala oleh waktu. Ini saya ambil sebagai contoh Universitas Indonesia. Universitas Indonesia itu punya strategi yang gitu. Dia ambil semua, dia buka semacam pembelajaran yang semua orang-orang potensi di perusahaan oil and gas yang waktunya tidak cukup dengan metode pembelajaran jarak jauh. Dan itu saya rasa efektif karena dikaitkan dengan society 5.0 atau industri 4.0 itu relevan karena kita sekarang sudah tidak susah tinggal bilang judulnya apa, kita dalami jurnal, kita dalami dalami bacaan, kemudian membuat tulisan sehingga sebagai kesimpulan barangkali yang saya akan sampaikan bahwa akan datangnya IKN di Kalimantan Timur, kemudian banyaknya perusahaan strategik di Kalimantan Timur, kemudian SDM yang belum, kalau kita bahasakan masih kurang di Kalimantan Timur, itu akan membuat MM Unmul ke depan bisa unggul dan terbaik. Caranya gimana? Harus di kurikulum Magister Manajemen Unmul harus bisa menyatakan bahwa apa yang ada di Unmul tidak semua ada. Jadi yang ada di Unmul belum tentu ada di UGM dan UI, belum tentu ada di tempat lain. Tapi apa yang ada di Unmul pasti ada di tempat lain. Itu yang saya bahasakan pada kesempatan ini. Nah, ini sebagai penutup karena kita tidak terlalu panjang. Saya juga minta maaf, saya barusan hadiri pernikahan salah satu rekan saya. Nah, kalau saya, apapun kurikulumnya, ya kan, bagaimanapun model pembelajarannya, yang paling utama atau mesti dilakukan oleh universitas atau kampus adalah pertama, ini kaitannya bahwa bagaimana lulusan itu diterima banyak orang, adalah dengan menjadikan hal-hal seperti ini. Yang pertama, bahwa di kampus atau misalnya di prodi Magister Manajemen itu harus diciptakan intellectual zone atau kawasan intelektual. Kawasan intelektual punya makna bahwa mahasiswanya memang dilatih untuk menjadi seorang intelek, ya. Setidaknya rajin membaca, tapi rajin membaca dan intelektual ini dibuktikan dengan tulisan. Jadi harus rajin menulis, gitu. Jadi meskipun misalnya tidak ditekankan dalam kurikulum, tapi ini semacam kewajiban menulis, apakah itu di media massa atau yang lainnya mesti diberikan. Ini sekedar catatan bahwa kaitannya dengan keterampilan menulis ini ada yang saya selalu ingat orang Inggris bilang, wah itu seandainya orang Indonesia itu menulis apa yang dia lakukan, maka yang temukan Australia itu orang Indonesia, ya.
Nah, itu. Terus yang kedua, integrity zone. Yang paling utama daripada misalnya pengembangan kurikulum, link and match adalah integrity zone. Integrity ini zona integritas atau kawasan integritas yang memang selama ini sudah diajukan sama pemerintah. Pastikan aja bahwa setiap alumni MM itu punya integritas yang bagus, karena menurut para pakar bahwa integritas itu menjadi penentu sukses atau tidaknya seseorang. Biasa kenangan pertama kalau misalnya alumni kita meskipun tidak terlalu hebat tapi punya integritas yang bagus, itu akan luar biasa. Yang ketiga, international zone. Pastikan bahwa di prodi program studi Magister Manajemen Unmul itu zona internasional, dalam artian selain punya bahasa Indonesia juga punya bahasa asing. Kemudian zona industri, industrial zone, pastikan bahwa di Unmul atau Magister Manajemen Unmul itu siap dipakai oleh industri manapun. Karena apa yang dibutuhkan industri, apa yang diinginkan industri sudah diberi pembelajaran ke Unmul. Dalam artian gini, saya benchmark. Waktu saya ngambil Magister Manajemen di UI, itu saya lihat hampir beberapa orang hebat yang memang pakar di bidangnya selalu jadi dosen tamu. Jadi ini kalau benchmarknya seperti ini bisa aja dari PKT, dari PT Badak, dari Pertamina untuk memberikan sesuatu informasi yang berharga terkait bagaimana pertumbuhan dan kebutuhan industri saat ini. Kemudian yang terakhir adalah informatic zone. Informatic zone ini adalah kaitannya dengan IT literacy dan lain-lain untuk dikembangkan. Nah, sebagai penutup pada kesempatan ini saya mengulang lagi satu, bahwa saat ini masih banyak universitas memberi materi perkuliahan yang masih belum sesuai antara kurikulum dan kebutuhan. Yang kedua, bahwa hendaknya saat ini semua universitas sudah harus percaya diri bahwa di setiap kampus punya keunikan. Setiap kampus punya orang hebat. Saya pernah kuliah di Unmul dan saya sangat yakin dan percaya bahwa di Unmul itu banyak orang hebat, banyak guru besar hebat. Hanya tinggal satu aja, percaya diri bahwa Bapak itu Ibu tuh hebat, dan saya yakin itu. Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa khusus untuk perguruan tinggi, misalnya di Universitas Balikpapan sebagai salah satu kampus, memang kami tahun ini mendorong beberapa orang untuk ngambil manajemen di perguruan tinggi, manajemen di Unmul, karena memang kita merasa bahwa Unmul masih yang terbaik. Tinggal kalau menurut saya sih tinggal ke depan bagaimana Unmul ini punya keunikan yang berbeda dari yang lain yang khas Kalimantan Timur, dan setidaknya memang harus didiskusikan secara khusus kira-kira model manajemen apa yang dibutuhkan sama IKN. Yang pasti IKN cepat atau lambat itu akan terjadi. Ya, sekali lagi saya terima kasih atas kesempatan ini. Materi yang saya bawakan ini baru saya buat tadi pagi waktu Prof. Heru lakukan sesuatu, tapi apapun itu saya bangga menjadi keluarga besar Universitas Mula Warman. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Isradzi Zainal, yang penekanannya terutama kepada link and match yang dibutuhkan kampus dan pengguna jasa, terutama pada manajemen sumber daya, terutama dengan topik yang sedang hangat-hangatnya dibahas, terutama oleh Pak Isradzi sendiri, yaitu masalah IKN, di mana kemudian peran serta universitas diharapkan dapat mengambil posisi IZ for Universities tadi adalah international, universitas harus dapat mengambil posisi dalam hal international, intellectual integrity, industrial, also informatic zone. Baik, Bapak Rektor, mungkin masih bisa kasih kesempatan satu penanya lagi? Bisa, 3 penanya juga tidak ada masalah. Baik. Bapak dan Ibu yang hadir di Merkur pada pagi hari ini, silahkan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Dr. Isradzi Zainal. Kami persilahkan.
Baik Pak, ini di sini sudah ada penanya, yaitu Pak Jamal. Silakan Pak Jamal perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebagai rektor, ada pertanyaan saya menggelitik Pak Prof tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional. Ya. Di Undang-Undang Pendidikan Nasional itu pasal 3 disebutkan tujuan pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Implementasi tujuan pendidikan ini pada kurikulum, terutama lembaga yang Pak Rektor pimpin, gimana? Karena untuk mewujudkan ini, saya melihat ini bukan masalah, ini mungkin masalah bangsa kita. Link image-nya di kurikulum di mana ini? Tujuan pendidikan ini. Saya tidak melihat tuh. Ini pertanyaan mendasar. Mungkin salah satu masalah bangsa ini, persoalan bangsa hari ini, itu karena tidak memperhatikan tujuan pendidikan ini. Kita terlalu tinggi mengejar prestasi akademik, tapi pertanyaan mendasar ini yang tidak diterjemahkan dalam kurikulum. Mohon komentarnya Prof. Terima kasih. Izin barista langsung. Silakan, silakan Pak. Oke, jadi apa yang Bapak tanyakan sebenarnya pada dasarnya kegelisahan banyak orang semua. Hanya saja kalau kita lihat tujuan daripada pendidikan nasional menurut undang-undang yang disebut tadi, kalau dari pengalaman saya di kampus, pada prinsipnya seandainya kurikulum itu semuanya diimplementasikan dengan bagus atau diamalkan dengan bagus, atau misalnya metode penilaiannya disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan daripada tujuan pembelajaran itu, saya rasa bisa dicapai semuanya untuk tahap sekarang. Misalnya kayak gini, kan kita misalnya kalau dari universitas ada kan mata kuliah universitas, misalnya agama, kemudian pendidikan Pancasila, kemudian yang lain. Kalau kita lihat kurikulumnya, isinya, tujuan pembelajarannya sebenarnya sama dengan tujuan pendidikan nasional. Hanya saja memang kalau kita lihat selama ini dalam penerapannya tidak terlalu memperlihatkan integritas atau misalnya hasil daripada tujuan pendidikan itu sendiri. Dan memang saya juga menyadari bahwa pada akhir-akhir ini terkait misalnya masalah karakter, masalah tujuan pendidikan nasional yang disebutkan tadi, itu ada di lapisan kedua. Kurikulum sekarang memang sepertinya cenderung untuk mengajak mahasiswa untuk dunia usaha dan industri. Akan tetapi kalau kita misalnya gabungkan secara keseluruhan atau kesemuanya, sebenarnya masih sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kembali ke kampus masing-masing. Kalau yang saya lakukan di kampus sekarang, misalnya seperti ini, itu tadi yang saya sebut, bahwa di setiap misalnya penerimaan mahasiswa baru, kemudian penerimaan mahasiswa lama, kemudian misalnya pada saat ujian, itu selalu bahwa yang nomor satu itu integrity. Sehingga kalau ketika kita bicara integrity atau integrity zone atau kawasan integritas atau zona integritas, semua hal-hal yang bagus misalnya berkarakter, misalnya sesuai dengan harapan pendidikan nasional itu bisa didapatkan. Terus yang kedua, kalau kita bicara intellectual zone, sebenarnya kan intellectual zone itu punya makna bahwa ya kecerdasan,
berpihak pada hal-hal yang benar, kemudian menerapkannya, saya rasa seperti itu juga. Yang paling utama sekarang kembali ke para dosen masing-masing, bahwa para dosen memang mesti tahu apa tujuan pendidikan nasional itu dan menerapkan dalam pengajarannya. Saya ngasih contoh. Di kampus kami ada salah satu dosen ketika melakukan pengajaran itu menekankan misalnya kayak integritas, kejujuran dan lain-lain pada mahasiswanya. Nah, itu juga bisa lakukan di luar daripada mata kuliah yang diajarkan. Akan tetapi kalau kami di Universitas Balikpapan, karena saya baru sekitar 6 bulan, 8 bulan, memang kami menekankan itu baik kepada Baik, terima kasih Pak Is. Masih ada satu lagi pertanyaan, yaitu dari Ibu Dekan. Cuman sebelumnya ada beberapa permintaan dari beberapa rekan dosen di sini, tertarik sekali dengan materi yang Pak Is sampaikan. Mohon Pak Is untuk nanti bisa disampaikan, boleh ke saya atau kemana, nanti akan saya distribusikan. Nggak keberatan ya Pak Is ya? enggak lah. Baik. Kalau Bu Tetra perintah pasti saya laksanakan. Oh iya, baik. Kemudian selanjutnya ada yang mau disampaikan oleh Ibu Dekan, silakan Prof. Ya, terima kasih moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rektor, ya Pak Is ya. Terima kasih ya telah bersedia untuk menjadi narasumber pada kesempatan lokakarya kurikulum magister manajemen ya. Kemudian saya ucapkan juga selamat Pak Is, sudah sukses dengan beberapa kegiatan dan juga menjadi rektor UMIBA ya. Jadi saya juga mengikuti setiap kegiatan yang Pak Is lakukan. Ya, mungkin di sini kita berbicara tentang akademik ya Pak Is ya. Jadi kita melihat bahwa kita melihat kepada IKU yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sana kita melihat bahwa salah satu IKU yang harus ditingkatkan adalah jurnal internasional dan juga kerjasama. Jadi poin kedua itu sangat penting di dalam meningkatkan akreditasi setiap universitas. Nah, di sini kami mohon karena Pak Is terus terang ada di Balikpapan, lokasi industri yang cukup banyak di Balikpapan, kemudian juga universitas tertua di Balikpapan, kami juga Unmul, FEB itu juga tertua di Unmul ya. Jadi kami berharap bahwa pada kesempatan ini kita bisa melakukan kerjasama, sharing ya, baik dalam bentuk penelitian maupun pemagangan ya. Jadi kami berharap di sini kami berharap bahwa MM ini harus berkembang dan perkembangan MM itu tidak terlepas dengan adanya campur tangan industri yang ada di Kalimantan Timur. Walaupun tadi disampaikan bahwa ada PNS, kemudian ada dokter, kemudian ada beberapa pengusaha yang ada di MM. Nah, kami berharap bahwa bisakah ke depan itu kita bekerja sama untuk bidang tadi penelitian, pengabdian, dan juga pemagangan yang untuk mahasiswa. Serta mungkin kunjungan ya Bu Ketua Program, ada kunjungan-kunjungan ke perusahaan. Nah, karena kami melihat Pak Is itu punya mungkin katakan dominan di Balikpapan, kami berharap melalui Uniba bersama-sama FEB kita melakukan kunjungan-kunjungan ataupun juga penelitian bersama yang terkait dengan kasus-kasus yang sedang berkembang pada saat ini. Khususnya IKN Pak Is, kami berharap bahwa Uniba dan Unmul itu bisa menjadi satu kesatuan pada universitas yang ada nanti di IKN pada akan datang. Itu yang kami harapkan sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk mengembangkan Uniba dan juga FEB ke depan. Saya kira itu, sekali lagi selamat, sukses untuk Pak Is ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Prof. Izin Bu Arista. Insya Allah
kami siap selalu dan kami akan senantiasa mendukung. Hanya sekedar informasi juga, benchmark dengan universitas yang lain, misalnya yang kaitannya dengan IKU itu, penelitian yang kaitannya dengan penelitian internasional, ini sebagai pembanding saja, saya lihat itu misalnya di UI, itu semua mahasiswanya dia wajibkan punya jurnal internasional. Jadi itu yang mungkin salah satu yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, selain tesisnya sendiri, jurnalnya itu sendiri itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan. Tapi yang pasti kami sangat berterima kasih tawaran ini suatu kehormatan. Tapi apapun itu Ibu, kami akan selalu mendukung karena sampai hari ini kami menganggap masih bimbingan Ibu dan kami adalah keluarga besar Universitas Mula Warman. Dimanapun saya selalu S3 Unmul itu yang selalu tercatat meskipun ya itu aja yang saya sampaikan Ibu. Insya Allah kita disampaikan aja apa yang saya harus lakukan dan kapan kita mulai lakukan. Yang pasti IKN itu adalah untuk masa depan anak cucu kita semua. IKN itu adalah salah satu keputusan terbaik. Balikpapan, Kaltim, Unmul, Uniba jangan jadi penonton. Tulisan dan lain-lain terkait IKN harus ada dan itu kita bisa sinergikan. Semoga Unmul ke depan semakin jaya dan kita semua sebagai keluarga besar Unmul bisa senantiasa bersinergi untuk kebaikan ke depan. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekedar informasi Pak Is, beberapa waktu yang lalu sudah ada rombongan ya Bu Dekan ya dari jurusan manajemen Uniba ke kami untuk melakukan kerjasama gitu, masih tahap penjajakan bagaimana kerjasama terutama dalam pertukaran mata kuliah dan lain-lain. Nanti untuk kedepannya mungkin nanti kan kunjungan kami ya Pak Is ke Balikpapan ya. Ya. Rasa masih ada ya Pak Is ya. Ya kalau ke Balikpapan langsung ke ruang rektor saja. Ya baik, baik terima kasih banyak Pak Is atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Mudah-mudahan Pak Is senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selamat melanjutkan aktivitas berikutnya dan kami akan sampaikan penghargaan secara virtual dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman kepada Rektor Uniba, Bapak Dr. Isradi Zainal sebagai ungkapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Makasih Prof, makasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, narasumber kita selanjutnya, last but not least, yaitu dari manajemen Petrosi, Bapak Iwan Susanto, Sarjana Teknik, yang telah selama puluhan tahun berkecimpung di bidang industri yang sama, dan 8 tahun belakangan ini di bidang menduduki posisi sebagai Asset Operation Manager pada Petrosi yang membidangi Technical Training Management. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu, selamat pagi. Baik, selamat datang Pak, selamat bergabung bersama kami. Terima kasih. Pak Iwan, kemudian ya. Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja selama beberapa menit ke depan kita akan menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Pak Iwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Saya share-nya dulu screen-nya ya. Oke. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih sekali saya diberi kesempatan pada hari ini untuk memberikan kalau menurut saya insight ya kepada Bapak Ibu